Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa Kembang Teh Kemenak Batang Bercelote yang berbahagia, kali ini kita kedatangan tamu istimewa dari Pengadilan Agama Batang. Beliau Pak Ikin, Ketua Pengadilan Agamanya, sama Teh Lia, Wakil Ketuanya. Selamat pagi. Semangat pagi Pak Ikin. Semangat pagi luar biasa. Jadi kalau kita paham pengadilan itu apa? Pengadilan itu biasanya untuk orang yang mau cerai gitu Pak Ikin ya. Ngertinya orang begitu ya. Nanti tolong biar masyarakat paham, selain perceraian itu apa sih yang ditangani PA, terus khususnya PA Batang. Kemarin saya dengar janda di Batang Pak Ikin sampai 2.500 loh, bener nggak? Betul. Tahun sebelumnya ya. Wah, itu saya jadi membayangkan, janda sebanyak itu potensi untuk dinikahi lagi maksudnya kan. Ini data ini real apa bener? Terus mayoritas alasan mereka yang 2.500 janda itu yang mendominasi perceraian itu apa alasannya? Kira-kira itu. Monggo Pak Ikin dulu, apa Teh Lia dulu? Saya panggil Teh karena beliau dari Bandung, Mojang Priangan, cantiknya juga khas Sunda gitu kan. Monggo Pak. Baik, jadi kita itu punya kewenangan sesuai pasal 49 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 89 tentang Peradilan Agama yang sudah dirubah dengan Undang-Undang Nomor 3 2006. Dulu memang betul konotasinya, karena memang jumlah perkara perceraian itu ya sekitar 85% mungkin perceraian. Tetapi ketika dirubah dengan Undang-Undang Nomor 3 2006, kewenangan kita ditambah lagi dengan ekonomi syariah, terus infak sodako itu sudah ada dari awal ya. Iya. Kemudian yang baru itu di ekonomi syariah. Kemudian wakaf kalau nggak salah di 2006. Termasuk pembatalan kemarin wakaf, itu ya. Pembatalan perkara wakaf, pembatalan penetapan dan lain sebagainya. Waris juga. Kalau waris memang udah dari awalnya. Dari dulu. Itu sesuai dengan. Jadi kalau orang dan ini bulan kemarin kita merayakan Pengadilan Agama itu ke 126 tahun. Termasuk merayakan 2.500 janda itu. Kalau janda di Batang, alhamdulillah yang sampai hari ini 1.335. Berarti bukan 2.500 ya? Biasa itu di tahun 2021, 2002 itu trennya ada di posisi 2.500. Tetapi tahun 2003 kemarin turun ke 2.400-an. Turunnya angka perceraian itu merupakan prestasi bagi PA atau sebaliknya Pak Ikin? Sebetulnya bukan hanya PA yang berprestasi kalau turun, Pak. Tadi saya ngobrol sama Pak Eko. Jadi sekarang itu sebetulnya kalau menasihatin orang mau cerai, kalau sudah ke pengadilan agama itu udah bebal, Pak. Jadi yang harus dinasihati orang berumah tangga itu ya ketika mau nikah. Oh gitu ya. Jadi jangan hanya khotbah nikah aja terus selesai pulang dapat berkat, nggak usah begitu. Ini kasih Bimas disentil nih. Jadi kepala KUA tolong diperhatikan. Artinya nih. Gini, nggak apa-apa minta waktu barang setengah atau 1 jam ya, nasihati dulu di situ. Nah itu efeknya itu barangkali salah satunya adalah penurunan angka dari 2.500 ke 2.400. Alhamdulillah. Berarti penasihatan selama ini kita anggap lumayan bagus lah ya. Bagus, di Batang ya. Alhamdulillah. Kemudian termasuk tadi yang pinjaman online ya. Di bulan ini ada 20 perkara yang memang secara khusus efek dari pinjaman online. Enggak, maksudnya judi online itu diajukan ke PA maksudnya. Orang bermasalah karena salah satu pasangan melakukan judi online. Suaminya tentu ya. Rata-rata suami. Istri nggak pernah ya, nggak pernah. Kemarin itu saya tanya, Bu, suaminya itu kalau judi dapat nggak? Oh, dapat Pak. Kalau dapat Ibu senang nggak? Dapatnya Pak, kalau dapat itu ya paling 1 kali dari 100 kali. Gitu. Itu juga nggak memenuhi gitu. Salah satu contoh kalau kenapa sih jadi penyebab perceraian judi online itu? Jadi gini, kata istrinya, Pak, itu mobil
disimpan di mana kok seminggu nggak pulang? Oh, itu kan di bapak, artinya di mertuanya saya simpan katanya. Penasaran dong istrinya, tanya ke mertuanya, Pak, emang mobil ada di situ? Nggak ada, Pak. Nggak pernah nitip mobil. Ternyata setelah diselusuri itu digadaikan, ada di Pegadaian. Atau Berarti motor. disimpannya di Pegadaian. Disimpannya Nggak di bohong juga sih Pegadaian, sebetulnya. modalnya untuk modal judi gitu. Itu sampai berapa persen Pak Ikin yang 1,4 sampai bulan ini untuk Batang. berarti angkanya berapa itu kalau 1,4? 1,4 ke 20 dari 1.300. Oke. Gimana Bu Teh Lia menanggapi judi online yang mungkin di samping wakil ketua juga jenengan sebagai istri ya? Istri atau masih gadis ya Bu? Alhamdulillah sudah punya anak 3 Pak. Alhamdulillah. Tapi kelihatannya masih muda ini wakil kita itu. Alhamdulillah, baru. alhamdulillah. Mulai kapan ya Bu Mbak Lia? Teh Lia Mulai kapan apanya Pak? di tugas di sini? Alhamdulillah sudah 2 bulan yang lalu. Alhamdulillah, selamat datang di Batang. Bulan Juni ya Pak ya? Juni. Bulan Juni. Kerasan kan di Insya Allah, Batang? insya Allah mudah-mudahan kerasan. Sudah pernah lihat apa aja di Batang? Si Gandu Pak, pantai si Gandu. Yang ke atas sudah belum? Kemana itu Pak? Yang ke daerah Pagilaran, Belum Pak, Tol Kayangan. belum ada yang ngajak, belum ada yang ngajak. Nanti kapan-kapan kita ajak itu. Itu enggak. Nanti Hotmail Quran ya di situ ya. Iya, Hotmail Quran. Boleh tuh Bu Wakil kalau itu berkenan. Iya. Saya kira gini Pak, Bu Lia khususnya yang istri tadi ya, judi online itu yang tadi Pak Ketua katakan sekian persen marak di Batang. Versinya seorang istri itu judi online kan mungkin niatnya suami membahagiakan istri juga. Itu gimana tuh? Iya, memang sih ya nggak semuanya membahagiakan istri ya, karena judi itu kalau misalnya menang, oke lah dia dapat banyak pemasukan. Tapi kalau kalah, nah itu yang membuat menderita. Istri jadi nafkahnya jadi kurang gitu kan. Jadi ini efeknya ke perekonomian rumah tangga gitu. Makanya jadi masalah. Jadi efek buruknya lebih banyak. Madaratnya Iya, lebih gitu, banyak tuh ya. madaratnya. Keren. Itu Bu Panitra sebelah saya boleh di zoom nih. Bu Panitranya juga ikut. Jadi wah keren nih, merah-merah menyala. Mudah-mudahan bisa memadamkan judi online yang sedang marak. Selanjutnya ada nggak sih Pak Ikin yang spesifik hari ini dengan tugas di PA untuk Batang? Mungkin beberapa apa ya kerjasama dengan kita masih jalan nggak itu? Iya masih. Nah itu pertama saya kesini tahun 2022 dispensasi kawin itu ada 400 perkara. Hari ini sampai per hari ini sekitar 230-an lah. 230. Kurang ya dispensasi. Nah itu juga turun di 2023 dari 400 itu ke 280. Alhamdulillah. Jadi kita kerjasama Kementerian Agama dengan teman-teman di KUA. Jadi memang tidak berawal dari KUA memberikan rekomendasi ke Pengadilan Agama dengan memberikan penjelasan bahwa kalau mau mengajukan dispensasi kawin berarti harus ada rekomendasi dulu dari Dinas Kesehatan. Harus ada rekomendasi dulu dari DP2 KB. Nah, alhamdulillah hampir saat ini kita tetap terus bekerja sama selalu, bahkan sekarang insya Allah nanti mudah-mudahan ya dalam beberapa bulan ini kita ada pengupdatean aplikasi yang disebut Megono. Itu kami menyebutnya Megono. Jadi di situ kita juga berkolaborasi Singkatannya apa Pak Ikin? Melu Gotong Royong Bangun Batang. Bukan Noto Batang. Megono. Artinya ada Gotong Royong ini ya, Pak ya, Ketua ya. Noto Batang. Megono. Artinya ada penurunan, bukan hanya di perceraian akan tetapi juga di dispensasi kawin. Alhamdulillah. Ini berarti prestasi ya Teh Lia ya. Prestasi dong. Ya, karena kemarin Bu PJ juga bilang bahwa angka stunting kita itu dari 37 ke angka berapa turunnya hampir 10 lebih persen. Iya, itu dispensasi kan bagi yang belum memenuhi umur 19 tahun 19 tahun ya. Nah, kalau
umur atau dispensasi semakin kurang, berarti pernikahan dini itu semakin kurang Ya, juga, gitu kan ya. ya. Sementara pernikahan dini itu hubungannya dengan angka stunting Angka juga. stunting, ya itu kalau dampak efek dominonya ke situ. Dan ini memang untuk penurunan itu nggak bisa satu instansi, tapi harus memang benar-benar Kolaborasi. benar-benar dikeroyok gitu. Betul, Terus betul, betul. termasuk kolaborasi KUA, Dinas Kesehatan, P2KB sama Pengadilan Agama. Alhamdulillah, berarti selama kepemimpinan Pak Ikin dan ini nanti disupport oleh Tehlia sebagai wakilnya, saya optimis ke depan lebih maju lagi. Insya Insya Allah. Allah, Kira-kira amin. gitu. Ya dari Termasuk- kami juga sosialisasinya nggak henti ya. Di medsos juga tetap kita sosialisasikan, kemudian di ruang sidang juga kita kita informasikan gitu. Oke, jos lah. Pokoknya kalau wakilnya udah energi begini, ketuanya juga sedahsyat itu, insya Allah untuk Batang luar biasa Amin, amin. untuk PA-nya. Doanya ya, makanya ke sini tuh minta support juga dari Pak Kepala supaya memberikan semangat dengan mengaransemen Oh iya. Mars PA Batang itu Ah, karena ini kan menarik kalau ini. urusan aransemen kan itu pakarnya beliau ini. Itu boleh cerita nggak Pak Ikin, awalnya yang punya inisiasi untuk bikin lagu Mars PA Batang itu siapa? Jadi saya cerita bahwa kita ketemu sama Pak Kepala Kemenang nih, ada tempat rekaman, saya bilang Ah gitu. nah, yuk kita bikin Mars. Nah ini Ibu Wakil ini responsif luar biasa. Jadi nggak sampai 2 hari, Sampai tidak bisa tidur. satu Dua malam jam, dua itu jam, dua pagi-pagi sudah ada nih ketemu liriknya. Makanya saya kirim tuh ke Pak Kepala, Pak ini mau diapain nih terus. Wah, keren. Dan ini kesini ini memastikan bahwa kami serius loh mau bikin Mars. Oke, lah ini yang kami sudah terima dari Tehlia, Bu Wakil. Liriknya luar biasa. Boleh di apa nama Bu? Apa namanya, dibocorkan lah sementara. Nggak ada yang luar biasa, rasanya biasa-biasa saja. Yang jelas memang sengaja dibuat untuk penyemangat ya, khususnya Iya. penyemangat pegawai gitu kan. Liriknya ya mungkin biasa-biasa saja itu, nggak ada yang Tapi bagus ya Pak Nggak Kepala. Bagus, bagus. maksudnya belum peda gitu, makanya saya share dulu ke Pak Ketua kan, Pak Ketua ini kalau begini gimana gitu. Itu mah udah banyak coret-coretnya sih waktu itu ya. Nah, tapi Pokoknya- kata Pak Ketua, oke, oh ya sudah, di share ke teman-teman yang lain gitu. Jadi Pengadilan Agama Batang di situ konsep lagunya itu luar biasa karena menjunjung tinggi integritas, kinerja, begitu kira-kira ya Bu ya. Ya, tujuannya itu. Tujuannya itu. Kebetulan kita kemudian- juga tahun ini dari nominasi untuk zona integritas. luar biasa, tepuk tangan dong, mudah-mudahan lolos. Mohon doanya, mohon dukungannya dari Iya. pemenang. Insya Allah dukungannya sih sudah kami terima ya, termasuk sinergi dengan Mogono dan teman-teman KUA. gitu. Alhamdulillah. Suatu saat kita perlu testimoni dari beliaunya, Bapak. Oh iya, itu Testimoni Bapak apa itu? untuk Ya, zona testimoni integritas. tentang PA Batang gitu. Oh iya. Bisa untuk- Sekarang aja saya mau testimoninya luar biasa. Yang jelas Nanti angka lakas. perceraian turun itu kinerja yang luar biasa. Saya tadinya berpikir ini PA ini semakin banyak peristiwa atau apa sih kasus yang ditangani kan semakin tinggi kelasnya kan. Kelasnya semakin tinggi ya. Tapi apa kemudian gara-gara hasil yang dicapai Pak Ikin sampai hari ini menurunkan angka perceraian, berarti kan nggak bisa naikin kelas nih. Ini saya juga masih bingung itu gimana itu keterangan itu. enggak masalah Pak. Kalau kelas itu sebetulnya kan kondisional masyarakat ya. Iya. Itu hanya salah satu faktor aja. Sebetulnya banyak faktor pendukung lain. Dan kebetulan tahun ini juga kita lagi menggenjot ikot Pak. Jadi secara finansial jangan berpikir oh kalau banyak perkara makin makmur nih, banyak uangnya. Enggak apa, karena Oh, gitu. sekarang itu kami juga lagi menggenjot ikot Pak. Apa itu ikut, Pak? Ikot itu peradilan elektronik, di mana di situ jauh lebih menurun tentang biaya Pak. Lebih murah. Oh. Lebih murah betul. karena biaya perkara di pengadilan agama itu kan sebetulnya biaya untuk panggilan. Dengan ikot ini biaya panggilan itu hanya lewat email Pak. Oke. Jadi zero.
Rupiah. Boleh digambarkan dulu berapa, sekarang setelah ada ikot berapa? Oke, jadi kalau di pengadilan agama itu panggilan itu ada radius, Pak. Jadi radius 1 itu yang paling dekat dengan pengadilan agama itu di Batang itu sekitar 75 ya, Bu. Ribu. 100 100 ya. Antara 100. Kemudian yang radius 2 berapa, Bu? 150 150, radius 125 25 dan tiganya 150. Itu kan luar biasa, Pak. Itu panggilan itu. Kenapa sih harus bayar seperti itu? Karena prosedurnya kalau tidak bertemu dengan para pihak, yang namanya jurusita pengganti itu pejabat negara, Pak, karena disumpah. Nah, itu harus ke desa. Jadi panggilan itu harus melalui desa. Nah, sekarang dengan melalui ikot itu hanya lewat email aja, Pak. Email langsung ke personalnya dia gitu. Nah, itu ada aturannya. Jadi tidak berbayar dari. Tidak berbayar. Oh. Makanya bayangkan saja kalau 2 kali panggilan 150 kali 3 sekarang jadi 0. Kan udah jauh tuh. Luar biasa. Di bawah 200.000 sih biasanya. 190 sekianan lah. 73 ke sana. Jadi yang jelas dengan Kurang ikot ini udah efektif berjalan ya. Sudah dari tahun 2019. Oh, cuman mungkin masyarakat yang namanya belum tersosialisasi Oh iya mungkin tuh, ya. coba ceritakan Bu tentang kita punya program Prodeo, Pak. Mangga teh. Ya, jadi alhamdulillah di Pengadilan Agama Batang ini ada prodeo sejumlah berapa? 19 perkara ya. Artinya prodeo itu untuk berperkara secara cuma-cuma, nggak bayar sama sekali, dibayar oleh negara gitu ya. Jadi sampai saat ini yang sudah terpakai itu 18 ya. Per hari ini. Jadi ya per hari ini ya. Jadi masih ada sisa 1. Jadi mungkin ada masyarakat yang memang mau berperkara ke Pengadilan Agama dan dia tidak mempunyai atau kurang mampu gitu ya, tidak mampu membayar pengacara atau tidak mampu kategori kurang mampu, miskin lah gitu ya. Yang penting kan dia ada surat keterangan kurang mampunya gitu. Nah, itu bisa gratis. Bisa gratis. Jadi Tidak memang mampu menghadapi kenyataan juga. Termasuk kalau memang mau pakai pengacara, kita kan ada pos baku, ada pendamping. Itu dari LBH yang tahun ini dari LBH Win Gus Dur. Oke, luar itu gratis juga. gratis Luar juga. biasa. bikin surat gugatan di luar itu mereka bisa bayar 250 sampai 300 karena kita sudah ada anggaran DIPA untuk pos bagum itu buat di dalam di pos bagum 0 rupiah. Ya, makanya kalau mengurus sendiri itu lebih murah ya, lebih hemat ya daripada ya jangan sampai misalnya ada calo-calo gitu itu yang membuat mahal itu ya calonya itu. Gitu. Tapi tidak juga ayo cerai, enggak juga, Pak. Enggak. Oke, jadi para pemirsa yang budiman, hari ini kita lihat ketika menerangkan angka-angka ternyata emak-emak di sini lebih piawe daripada Pak Kepala, Pak Ketuanya. Urusan yang lain Pak Ketua, untuk acara tadi yang berbiaya sekiannya emak-emak lebih menguasai. Jadi intinya hari ini kita diberi informasi yang luar biasa, termasuk judi online ternyata sampai memporak-porandakan rumah tangga, begitu ya Pak. Saya pengen closing statement dari Pak Ikin, Pak Ketua, sama Teh Lia, Ibu Wakil Ketua. Monggo dari Pak Ikin dulu. Kalau dari saya buat masyarakat Batang ya, saya juga ikut TMMD jadi ke beberapa desa. Intinya saya ingin ayo manfaatkan fasilitas negara melalui PA Batang itu, banyak yang gratis. Jangan berhubungan dengan calo, langsung aja ke pos baku. Gitu aja. Makasih. Monggo Tante ya, mangga. Oke, jadi di Pengadilan Agama Batang juga silahkan untuk masyarakat yang berperkara, yang punya urusan di pengadilan untuk menggunakan inovasi-inovasi yang kita miliki gitu ya. Di antaranya itu ada Menggono, kemudian sistem WhatsApp dan notifikasi itu bisa dimanfaatkan. Kemudian juga untuk antrian sidang itu ada Sijati namanya. Nah gitu, itu bisa kita lihat di Instagram. Jadi intinya ketika sidang untuk antriannya tuh kita sudah kelihatan di di Instagram gitu, untuk antrian sidangnya tuh. Jadi dari rumah pun kita bisa lihat, itu bisa mantau sudah nomor berapa gitu. Jadi nggak perlu nunggu lama-lama di ruang pengadilan. Oke. Jadi intinya
manfaatkan fasilitas yang hari ini tersedia di Batang untuk masyarakat Kabupaten Batang khususnya, tapi bukan berarti suruh pada cerai juga, kira-kira gitu ya. Apalagi judi online, untuk perhatiannya tolong para suami-suami karena mayoritas pelakunya suami gitu ya. Jadi tolong untuk membahagiakan istri, jangan bikin istri sengsara. Niat kalian mungkin akan membahagiakan dengan uang banyak, toh nyatane malah bikin bangkrut. Nah, kira-kira begitu. Kita akhiri Pak Ketua, Ibu. Oke, boleh. Mohon ini nitip pesan kepada Bapak kepala KUA yang mau menikahkan, atau yang ini terutama yang membuat surat penolakan pernikahan karena usia mereka masih dini sebelum 19 tahun. Itu diberitahukan juga bahwa selama ini kalaupun mereka menikah dini, itu rata-rata hampir 90% dari pernikahan dini bercerai Bapak ya. Iya. Itu nanti 90%. iya, 90%. Kita punya catatan untuk itu. Kita punya catatan kalau dispensasi nomor ini gitu kita catat, kemudian suatu saat dia mengajukan itu ketahuan. Oh ya, satu lagi pesan untuk nikah siri, jangan sampai masyarakat ada yang berani menikahkan di bawah tangan ya. Kalau istilah kita tuh nikah siri. Jadi Sengsaranya 7 turunan itu. banyak masalahnya itu ya. Dan yang dikorbankan Anaknya. Sekarang asal usul anak itu Pak banyak ke kita, karena dan yang kita kemarin- tidak bisa mengesahkan isbat anak itu kalau tidak memang berhasil. pernikahannya tidak sah. dulu kan ada bayangan ketika nikah siri kapan saatnya bisa diisbatkan. Tapi anak kan nggak bisa Pak. Oh, iya. Tetap nanti di Disdukcapil itu tetap anak ke ibunya. Dan ingat ya bahwa di Disdukcapil itu yang pertama akta kelahiran itu nggak akan dihapus karena hanya dicaping catatan pinggir. Oke. Jadi itu sejarah itu akan kelihatan oleh 7 turunan anak. Wah, luar Takutlah gitu dengan 7 turunan anak itu. Ya. Nanti nggak bagus lah. Dan nggak semua yang nikah siri itu Bisa sah. diisbatkan. Bisa jadi walinya itu nggak benar, mestinya walinya siapa gitu Cuma kan, ngambil masih ada tukang orang gitu tuanya aja ya cuma ya. ngambil siapa aja. Ya, Pak Kepala Saksinya kayaknya perlu beberapa season ya untuk kita ngobrol lagi ya. Kemudian saksi-saksinya juga. Tadi panitera aja langsung, saya satu lagi, berarti kayaknya betah ya Bu panitera ya. Iya, Ibu sini Bu Sri Paliani, ini paniteranya, mohon maaf baru tak kenalin, tak pikir nggak mau ngomong gitu loh. Ternyata terpacu adrenalin. Adrenalin. Oke, para Keren, pemirsa, nanti kita sambung lagi episode berikutnya. Apalagi insya Allah nggak lama lagi lagu Mars PA Batang akan segera launching. Mas Agus nanti dibantu Mas Pujiono ya untuk musiknya dan seterusnya. Nanti kita hadirkan beliau-beliau kesini lagi ngobrol tentang ke-PA kira-kira gitu, ke pengadilan agamaan. Demikian para pemirsa yang budiman, kita akhiri pertemuan ini dengan menggemakan salam kembang teh. Kembang teh. Kemenang Batang berceloteh. Sama teteh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.